fase cepatnya dari tali pusat sampai mana? Mulut Ya, jadi sampai mulut, mulai lahirnya umbilikus sampai mulut. Nah, ini fase cepat ini menentukan kondisi janin, ya. Berapa menit harus dilalui di dalam tahapan ini? 8 menit. Jadi 8 menit minimal maksimal ya 2 kali his gitu ya. Nah, itu fase cepat. Dan kemudian kembali ke fase lambat ya. Fase lambat itu mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala. Ya, gitu. Nah, ini presbo ini memang kita butuh skill yang kemampuannya skill itu sudah ini ya. Nah, kita sebagai bidan itu memang ada kewenangan atau kompetensinya gitu ya. Jika kapan kita melakukan pertolongan persalinan presbo, jika pasien itu tidak pernah ANC, tiba-tiba datang ke kita dalam kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk ya. Sakrum sudah kelihatan. Ya, jadi hipomoklionnya sudah di dasar panggul ya, si sakrum itu kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk. Selama masih ada kesempatan untuk dirujuk, kita rujuk ya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dirujuk ya kita mau harus tolong pasien itu. Tapi dengan pemberian informasi, edukasi terhadap pasien itu harus harus disampaikan seluruh resiko dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kita langkah-langkahnya di panduan saya kira sama ya, di panduan dengan yang saya sampaikan ya. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi kemudian kita langsung ke langkah-langkahnya ya. Kita pastikan dulu punggungnya itu ada di sebelah mana ya. Punggungnya ada di sebelah mana, kiri atau kanan, sehingga nanti kita tahu proses pertolongan persalinannya gitu ya. Nah, yang pertama adalah pertolongan brah. Brah itu apa? Brah itu pertolongan brah itu bagaimana? Pertolongan brah itu adalah brah spontan itu persalinan brah spontan itu adalah persalinan apa? Yang dengan ibu jari. Dengan brah itu dengan tenaga ibu jari. Tenaga ibunya sendiri itu pertolongan persalinan brah, secara brah ya. Brah itu jadi lahir secara brah itu dengan tenaga ibu sendiri gitu ya. Dengan tenaga ibu sendiri tanpa manuver gitu ya. Jadi tapi kalau pertolongan brah itu harus ada asisten ya. Minimal kita timnya ada berapa? 2. Minimal 2 atau 3 ya. Minimal 2 ya, seperti itu. Persiapan alat yang pertama harus dipastikan ya, semua harus sudah siap, dari mulai parteset ya, kemudian infuset ya, APD ya. Nah, ini kita harus pastikan sudah lengkap. Kadang presbo itu sudah keluar mekoniumnya tapi belum lengkap. Nah, itu jangan tergesa-gesa ya. Pastikan dalam ya, pastikan periksa dalam kalau sudah lengkap.
untuk memastikan ini sudah lengkap apa belum. Nah kadang mekonium itu sudah keluar terus gitu, buka 5 pun sudah keluar pasti mekoniumnya gitu ya. Jadi kita harus pastikan ini sudah lengkap. Kita telusuri kita sudah lengkap, serviks ini sudah betul-betul tidak teraba. Ya, kalau masih ada sisa serviks ya kita walaupun si ini sakrum ini atau bokong ini udah terlihat, kita tidak usah terburu-buru dulu ya. Kita harus pastikan ini lengkap gitu. Jadi karena apa resikonya? Kalau belum lengkap itu Robek. ruptur ya, terus jadilah lama. Padahal itu tadi kalau proses persalinan presbo itu kan waktunya terbatas ya, singkat, harus cepat ya, seperti itu. Jadi kita pastikan dulu, oh ini pembukaannya sudah lengkap. Pembukaan sudah lengkap, pastikan DJJ ya, DJJ baik. Dan kemudian apa lagi? Kalau presbo pastikan hisnya Kuat. ya. Kalau hisnya nggak kuat, kita berikan drip drip oksitosin. Atau karena presbo ini harus cepat, hisnya harus kuat, jadi untuk mengantisipasinya pasien tersebut sudah terpasang Infus. ya, sudah terpasang infus dan berikan oksitosin. Oksitosin. Berapa oksitosinnya? 10. Berapa oksitosinnya? 0,5 atau 5 miligram, 5 unit ya, jangan 10 unit. 10 unit itu kalau sudah bayi sudah lahir berikan 10 unit. Tapi kalau bayinya belum lahir, berikan drip itu seperti induksi itu, stimulasi ya, jadi 5 unit ya. Ini sudah lengkap, sudah terpasang infus, hisnya sudah baik, pembukaannya sudah lengkap, sakrum ya. Kita biasa seperti, jangan lupa ya, APD, apalagi kondisi sekarang ini, APD-nya lengkap ya, dari mulai Google ya, ini tutup kepala ya, nggak ada ya, tutup kepala, apron ya, sepatu, urut-urutannya harus tahu ya. Kemudian baru pertolongan persalinan. Nah, pertolongan persalinan ini kita sudah siap, teknik-teknik bra ya. Kita langsung ke teknik bra. Teknik bra itu, jadi ini biarkan dia mengejan sendiri ya, ibunya ya. Yuk, ada asisten. Dibacakan boleh teknik bra itu seperti apa. Setiap ada his, ibu disuruh mengejan ya. Yuk, bu mengejan bu gitu ya. Setiap ada his mengejan, turunkan. Ya. Yang bacanya. Setiap, yuk dibacakan. Iya, Bu. Yang bra. Mencengkam bokong dengan kain steril segera setelah lahir secara Ya. bra. Ya. Kedua, ibu jari penolong sejajar dengan Satu-satu. panjang. Oh iya ibu. Nah, ini teknik bra itu kita nggak boleh kutil itu loh, apa namanya itu ya. Jadi pada saat mengejan itu kita nggak boleh merangsang dan nggak boleh menarik. Menarik. Ya, resikonya apa kalau merangsang? Adiknya gerak-gerak. Ya, ada resiko gerak, sehingga resikonya kalau kita traksi atau tarik, misalnya tarik gitu, Ada tahanan. Lehernya. apa resikonya? Fraktur. Apa resikonya? Adik bayinya nanti Kemarin resikonya apa? Terjadi
ini Apa? Fleksi, defleksi. Terjadi ekstensi. ekstensi, ya. Dia dangak jadinya. Resikonya apa kalau dangak? Sulit. Makin sulit Ya, nanti nyangkut. nyangkut. Ya, jadi ini nggak boleh intervensi. Yuk biarkan dia lahir, dorong sedikit-sedikit. Nah ini sudah keluar sakumnya, ya. Nah dia seperti ini. Kemudian iki penutupnya ra enek ya. Nggak ada bukanya, lepas di sini yang penting itu. Nah setelah seperti ini, kadang kaki itu masih di dalam, jadi kita bantu dulu, ya. Kita bantu dulu mengeluarkan. Setelah ini Mempertahankan sikap terus mempertahankan sikap hiperlordosis bayi dengan tangan penolong yang dilapisi oleh kain steril. setelah ini, setelah sampai bokong lahir, perut lahir kan longgarkan Tali pusat. Setelah longgarkan tali pusat. Longgarkan tali pusat dulu kan. Iya. Longgarkan tali pusat. Oh lah, tali pusatnya urung ditalek nih. Jangan lupa itu, ya. Longgarkan tali pusat. Iki piye? Nah, setelah bokong lahir, tampak tali pusat. Terus ini kita longgarkan dulu tali pusat. Berarti agak ditarik keluar ya, Bu? Iya, longgarkan dulu tali pusatnya. Baru memposisikan Sikat. dengan teknik apa? Teknik apa? Apa kemarin? Apa namanya? Apa? Femuro pelvic. Ya, dengan cara kedua ibu jari sejajar dengan Penolong. Dengan paha, panjang panjang paha, ya. Kedua ibu jari sejajar dengan panjang paha. Kemudian Jari-jari yang lain memegang daerah panggul janin, ya. Kemudian kita lanjut mempertahankan sikap hiperlordosis mempertahankan sikap hiperlordosis bayi dengan tangan penolong yang dilapisi oleh kain steril. Yuk lapisi dulu di kainnya. Kayu putih gitu loh. Nggak ada kulit. Oh ini di sini. Nah, kenapa kita harus dilapisi? Karena Tidak biar licin. agar tidak licin. Satu, tidak licin. Yang kedua, yang paling utama apa? Untuk membersihkan langsung nanti. Apa? kotoran. Yang paling utama apa? Membersihkan nanti pas mukanya lahir langsung dulu. Tangan kita itu apa? Nek nyentuh ke janin? Oh, agar tidak iritasi. Enggak, ini biar enggak dingin. Biar tidak dingin, ya. Jadi kalau dia dingin, kita menyentuh langsung, resikonya ada tarikan Spontan. tarikan nafas. Kalau kita nyentuh, tangan kita dingin, dia resikonya si janin ini ada tarikan nafas. Ya. Lah, kalau ada tarikan nafas intrauterin, resikonya berarti asfiksia intrauterin, ya. Ya, ngisep ketuban dan sebagainya, ya. Jadi ini biar hangat, tidak ada sentuhan dingin, ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Tadi ibu jari sejajar dengan pangkal paha, jari-jari lain di punggung janin. Kita lordosiskan Ke atas namanya. ya, kita lordosiskan seperti ini, ya. Kita lordosiskan. Ini lakukan hiperlordosis. Nah, lahirlah
kepala, ya, mulut, muka, dan sebagainya. dahi dan Ya, ini teknik bra, bra. ya. Terus lakukan keringkan bayi, nilai awal bayi, keringkan dan lain sebagainya. Haikal. Kulit dan tolus otak. Ya, itu. Nah, jika persalinan presbo itu mengalami kesulitan, ini namanya parsial, ya. Ini namanya parsial. Ini tadi langkah-langkahnya sudah, ya. Langkah-langkahnya sudah. Ini bra, ya. Jadi tadi sudah dipastikan oksitosinnya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau jika persalinan bra itu tidak berhasil, kita lakukan parsial pada persalinan sungsang, ya. Jadi namanya manual Aid. ya. Manual aid itu satu, bagaimana persalinan bahunya, dan yang kedua bagaimana menolong kepalanya, ya. Nah, manual aid itu dilakukan parsial itu pada saat persalinan bokong itu dia dengan tenaga ibu sendiri. Nah, jadi pada saat persalinan itu bokongnya lahir sampai tali pusat, ya, longgarkan tali pusat. Ternyata ini kesulitan, bahunya. Ternyata ini kesulitan nih, nyangkut gitu ya, bahunya itu nyangkut, sulit lahirnya gitu ya. Nah, ini kita harus tahu ini yang mana dulu yang harus kita lakukan. Nah, kalau untuk melahirkan bahu ada berapa? Ada berapa teknik melahirkan bahu? Ada 3. Yang pertama Muller, Lofset, sama Morisi. Muller, Lofset atau lengan menjungkir. klasik, ya. Itu pinter itu yang di sana. Ada yang jawab tuh, ya. Kita lihat nih, ya. Lofset, klasik, Muller. Kita lofset dulu ya. Nah, ada yang bacakan lofsetnya yuk. Lofset. Nah, Memutar badan prinsipnya memutar badan 180 derajat. ya, searah dan berlawanan arah jarum jam, ya. sambil melakukan traksi curam ke bawah sehingga bahu yang semula di belakang akan lahir di depan. Nah, jadi searah dan berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan begini ya. Nah, kalau ini kan berlawanan nih, gitu ya. Ini kita coba lofset, gitu ya. Ini yang kena lofset itu yang paling mudah, gitu ya. Tekniknya ini seperti ini, ya. Jadi tubuh janin ini dipegang, ya, sama seperti yang tadi femoro pelvic, ya, dilakukan putaran 180 derajat, ya, sambil traksi curam seperti ini. Agak ditahan ya, biar seolah-olah sulit gitu ya. Nah, ini traksi curam ke mana? Ke bawah. Kita lakukan putar, ya. Nah, kita lakukan putar ini untuk melahirkan bahu depan, bahu belakang menjadi di depan seperti itu. Nah, ini lakukan jadi mutarnya ke searah jarum jam. Itu kali ininya salah. Kalau tidak searah jarum jam. Nah, ini kita posisi begini kan. Nah, jadi ini kita putar seperti ini. Ini kan yang di bawah nih. Nah, terus kita putar. Seret. Nah, ini jadi di depan, tapi ini sambil curam, ya, curam. Setelah tampak bahu, kita telusuri, ya, telusuri. Kita usap searah seperti mengusap muka janin, ya. Seperti ini, lahirlah bahu depan. Nah, kita mengeluarkan bahu atau lengan ini tidak boleh asal tarik ya. Jadi jangan tarik begitu saja. Resikonya apa?
Memar pada vagina. Fraktur ya, resikonya fraktur. Fraktur apa ini? Skapula. Jadi fraktur nanti kalau kita tarik ya. Jadi kita telusuri dari bahu ya, dari punggung ke bahu ya. Terus kita kalau sudah menemukan lengan, ini kita ini ya, usapkan seperti ini. Ya, lahirlah bahu depan. Kemudian setelah itu mau melahirkan bahu belakang. Nah, kalau bahu belakang jangan diangkat. Nah, ini ditarik ke atas ya. Dielevasi namanya ya. Dielevasi ke atas, dielevasi sejauh mungkin ke arah perut ibu ya. Ini untuk melahirkan bahu belakang seperti itu. Nah, seperti sama tadi diusap dari punggung terus ke bahu ya. Keluarlah lengan bahu belakang ya. Setelah itu kita bagaimana melahirkan kepala? Kalau sudah tindakan dengan manual aid, otomatis kita manuver melahirkan kepalanya dengan manuver namanya Mori show ya. Ya enggak apa-apa, nanti Mori show-nya soalnya di belakang. Sekarang setelah teknik lobset, kemudian teknik apa? Manuver apa? Muller apa? Klasik dulu yang tadi depan. Ya. Nah, ini melahirkan bahu. Jadi ada 3 cara, mana yang paling mudah gitu ya. Nah, sekarang klasik. Kenapa kita melahirkan bahu dengan klasik itu jika apa? Ini prinsipnya melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Kenapa harus dilahirkan bahu belakang terlebih dahulu? Karena apa? Lebih relatif luas depan jantung. Jadi gini, lengan depan ini tersangkut di pintu atas panggul sehingga sulit nih. Susah banget gitu ya mengeluarkan si bahu ini. Kita berusaha mengeluarkan bahu ini udah ditarik curam ke bawah pun tidak bisa sehingga karena ini tersangkut di pintu atas panggul. Nah, sehingga yang paling mudah itu melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Nah, yuk kita lihat tekniknya. Kedua, pergelangan kaki dipegang dengan ujung jari dengan tangan ujung kanan. jari tangan kanan, boleh tangan kanan. Tapi ini kan punggungnya kiri. Ini kanan ya. Kalau punggungnya kiri itu bisa ya. Nah, punggungnya kiri ini dengan tangan kanan. Tapi mau terserah kita kekuatan tangan kita. Jadi enggak apa namanya? Enggak harus ini tangan kanan gitu ya. Tapi kalau punggungnya kiri ya susah juga toh kalau tangan kanan. Jadi tangan kiri seperti ini ya. Nah, ini taruh aja. Kalau misalkan ini dengan klasik ya, kita melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Caranya ini terlalu dalam, Mbak. Nah, kan dia udah lahir ininya. Nah, ini kan dia udah lahir. Nah, caranya, nah ini karena ini longgar banget ya mau lahir apapun gampang. Ya, ini kita melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Caranya tangan kita ini memegang nih. Posisinya seperti ini, jadi tidak boleh begini. Ini ada di sela-sela ada jari, di sela kedua kaki itu ada jari, sehingga ini mengikat. Ini nggak akan ucul, ya. Ini nggak akan ucul. Nah, ini kita tarik, ya, dielevasi ya, sejauh mungkin, ya. Kita elevasi sejauh mungkin ke arah perut ibu, ya. Nah, setelah itu baru kita cari kayak seperti tadi. Memasukkan tangan kanan penolong, ya. Kita telusuri dengan jari terus tengah dan telunjuk tangan. Terus menelusuri bahu sampai menemukan fossa cubiti. Fossa cubiti. Mana fossa cubiti? Sini ya, fossa cubiti itu, ya. Jadi menelusuri
Nah, ini sampai menemukan fossa cubiti. Nah, seperti ini ya, fossa cubiti itu. Kemudian lanjut. Kemudian dengan gerakan mengusap muka janin. Nah, dengan seperti tadi ya. Jadi kalau sudah ditemukan fossa cubiti ini ya, di area sini fossa cubiti. Kemudian seperti mengusap muka bayi. Ya, seperti ini. Lagi kayak seperti tadi ya. Nah, lahirlah bahu belakang. Jika bahu belakang sudah lahir, kemudian Memegang pergelangan kaki janin dengan tangan kiri penolong. boleh memegang ini seperti ini Dipindahin tangan. Sambil melakukan traksi curam bawah. ya, sambil melakukan traksi curam ke bawah seperti ini. Gerakan seolah-olah Nah, ini mendekati punggung bayi. Seolah-olah mendekati punggung bayi. Jadi gerakannya seperti ini ya. Curam ke bawah, terus ini kita telusuri lagi. Ya, sampai fossa cubiti lagi, baru kita usapkan ya, lahir gitu ya. Jadi teknik manuver klasik itu prinsipnya melahirkan bahu Bahu belakang. belakang terlebih dahulu ya, karena kita harus melahirkan bahu belakang ini karena sulit, dia tersangkut nih Tersangkut bahunya di pintu atas panggul. di pintu atas panggul. Yuk lanjut. Nah, sekarang dengan Muller. Muller ini prinsipnya melahirkan bahu Dan lengan depan lebih dahulu. depan terlebih dahulu ya. Kenapa ini dipilih bahu depan terlebih dahulu? Ya, karena kebalikannya kebalikan bahu dari yang belakang ini tersangkut tersangkut di pintu pintu bawah panggul. Dia sulit nih. Yang lebih mudah ini bahu depan terlebih dahulu. Yuk lanjut. Nah, sekarang bagaimana tekniknya? Seperti tadi, kalau yang Muller, kalau yang klasik itu kita traksi kan? Ini pegangannya di antara kedua kaki. Kalau Muller itu femoropelvic lagi tadi, ya. Seperti ini, femoropelvic. Kemudian Dilakukan traksi curam bawah pada tubuh. dilakukan traksi curam bawah. Curam ke bawah, traksi seperti ini. Sampai tampak bahu. Ya. Sampai tampak gitu ya. Setelah itu Melahirkan lengan depan melahirkan dengan lengan mengaitkan depan. lengan depan bagian bawah. Dengan mengaitkan Diusap. seperti tadi ya. Tangannya ini begini ya, supaya ada bantuan gitu ya. Jadi tetap mempertahankan traksinya ya. Nah, baru dilahirkan lengan depan. Nah, ini melahirkan lengan depan. Kemudian sama melahirkan bahu belakang. Ini kita Angka atas. ya, kita elevasi ya. Kita elevasi, terus kita lahirkan bahu ya, bahu belakang. Nah, ini melahirkan bahu. Jadi jangan terkecoh dengan distosia bahu. Ya. Nah, jangan terkecoh dengan teknik manuvernya distosia bahu. Kalau distosia bahu kan ada teknik Rubin, itu ya. Terus ini beda gitu. Ini melahirkan bahu pada persalinan Presbo. Ya. Yuk lanjut. Nah, sekarang kepala otomatis kalau sudah dengan manual aid itu kepala pun kita sudah tidak bisa lagi dengan teknik bra yang hiperlordosis gitu ya. Tapi kita harus dengan teknik Morisot. Jika bayi si janin ini kepalanya fleksi ya, kita tidak akan melakukan preview terbalik itu, tapi kita dengan Morisot. Dengan cara ini dengan apa? tangan penolong yang sesuai dengan arah menghadap muka janin. Arah muka janin. Jadi dengan Morisot ya. Kalau Morisot itu si janin menghadap ke bawah ke panggul ya. Nah, ini caranya Jari tengah. jari tengah dan jari telunjuk ada di
Dalam Ini. mulut janin. Enggak dalam mulut, di luar. Sekarang Di di antara fosa apa? hidung ya. Fosa fosa canina ya. Jadi jari telunjuk dan jari tengah berada di fosa Fosa canina. canina. Terus ibu jari dan jari-jari lain ada di mana? Leher. Ada di leher. Begini. Ada di leher ya. Oh iya. Kemudian badan bayi. Jadi badan bayinya gimana? Kayak menunggang kuda. Menunggangi kuda. Ya. Seolah-olah. Jadi badan bayi ini diletakkan di atas atas lengan lengan. ya. Seperti Menunggang menunggang kuda. kuda. Jadi tidak boleh gini, gitu, nggak boleh gitu, gini ya, karena jatuh nanti ya. Nah seperti ini. Nah baru kita lahir ini tangan, Belakang leher bayi dicekam di atas jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain. jari tengah berada di mana? Jari tengahnya di ini ya. Belakang. Ini di mana ini namanya? Sutura. Ah, Frontalis bukan. bukan. Ya, jadi penunjuknya ada di sini nih. Nah ini nih. Ya. Jari tengah, kemudian jari telunjuk, jari lain mencengkram, ya, mencengkram leher, ya. Setelah itu, ini kenapa ada di sini? Ini untuk membantu Ke bawah menahan biar bayinya keluar. namanya apa? Nah, mempertahankan posisi fleksi ya, supaya dia tidak defleksi. Kalau dia defleksi kan jadi susah nanti. Kalau dia terjadi defleksi ini susah ya, nanti tidak bisa lahir. Namanya jadi after coming hair ya. Jadi si kepala bayi ini tertahan di dasar panggul. Nah kita bantu nih untuk mempertahankan fleksi janin. Kemudian di elevasi. Jadi pertama ini curam dulu ya. Curam dulu, dicuramkan dulu ke bawah ya. Seperti itu. Kemudian di elevasi seperti ini. Nah lahirlah mulut, muka, dan kepala bayi. Itu. Ini Morisol. Kita harus menolong ya. Nah, ini tekniknya. Kalau regio terbalik itu lakukan bila oksiput di belakang dan muka janin menghadap seperti satu tangan mencekap leher dari sebelah belakang. Ini, jadi satu tangan mencekam leher nih, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian dari sebelah belakang dan punggung anak diletakkan di atas telapak tangan tersebut. Ini seperti ini ya. Lanjut. Tangan penolong lain memegang pergelangan kaki dan kemudian dielevasi ke atas sambil melakukan traksi pada bahu janin sedemikian rupa sehingga perut anak mendekati perut ibu. Ya, jadi kalau ini beda, mengelevasi. Ini tapi dicengkram. Jadi kita berupaya mengelevasi ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini si laring ini kan sampai ke hipomoklion ya. Jadi kita tangan penolong lain kan memegang pergelangan kaki ya. Terus dielevasi begini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tidak ditarik, tidak ditraksi ke bawah untuk lahir mukanya seperti ini, enggak bisa. Tapi kita jadi kita tetap mengikuti sumbu panggul ibu. Ya, mengikuti sumbu panggul ibu, nggak bisa kita tarik gitu terus biar lahir dipaksa tarik ke bawah gitu, nggak bisa. Tapi kita curamkan sedikit terus kita elevasi seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi lahirnya terbalik gitu ya. Seperti itu. Ya. Dah.
tegak lurus, tekan ke bawah ya, tekan ke bawah seperti ini. Tidak boleh begini ya, tidak boleh begini ya, gitu. Kalau begini nanti kepalanya bisa defleksi ya. Jadi ini kita tegak lurus seperti ini. Seret itu ya, kan ini hiperlordosis. Nah, kok jadi akhir? Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini harapannya si kepala itu lahir gini. Ya, jadi menekan suprasimfisis itu seperti ini. Ya, tegak lurus seperti ini. Jadi tidak begini, tidak begini, ya, nggak boleh. Gitu, ya, nggak boleh. Jadi ini seperti ini. Seperti itu, ya. Itu jangan lupa, ya. Dah, saya kira itu sudah selesai. Episiotomi. Episiotominya medial lateral atau lateral seperti itu. Ya, gitu. Ya.